Banyak situs dengan nilai sejarah besar justru tersembunyi atau berada di lokasi yang tidak terduga, jauh dari keramaian. Tempat-tempat ini membuktikan bahwa sejarah besar tidak selalu berada di museum megah ataupun gedung, melainkan seringkali terpatri di lokasi-lokasi yang tenang dan tak terduga. Salah satu contoh adalah situs Tunggul Tani. Nah, Selain situs perjanjian Giyanti yang pernah diulas di channel ini, di Desa Jantiharjo terdapat peninggalan sejarah lain, yaitu peninggalan era masa klasik. Situs ini berada di tengah area persawahan yang berupa gundukan tanah yang di atasnya terdapat lingga dan yoni. Untuk akses jalan untuk menuju situs ini hanya jalan tanah atau galengan. Di saat musim hujan dan musim tanam padi, jalan tanah ini susah untuk dilewati. Dari kejauhan terlihat papan putih. Papan tersebut adalah papan nama dan papan larangan untuk tidak merusak dan memindahkan benda cagar budaya di area situs ini. Karena lokasinya di tengah persawahan, situs ini sebenarnya masih dikeramatkan oleh warga sekitar sebagai punden, yaitu di saat awal tanam dan di saat panen para petani memberi sesaji di dekat yoni ini, sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini berkaitan dengan Dewi Sri, yaitu sosok mitologis yang merupakan dewi kesuburan, padi, dan kemakmuran yang sangat dihormati dalam budaya Jawa, Bali, dan Melayu. Dianggap sebagai pelindung pertanian dan sumber rezeki, Dewi Sri sering dikaitkan dengan Dewi Laksmi dalam kepercayaan Hindu. Pemujaannya mencakup ritual panen untuk memohon hasil bumi yang melimpah. Ritual ini mencakup selamatan atau wilujengan, sesaji padi saat panen atau tanam, hingga bersih desa untuk memohon panen melimpah. Petani menggunakan hitungan Jawa tradisional untuk menentukan waktu terbaik menanam padi, seringkali menyertakan peletakan cok bakal di pojok sawah sebagai simbol kehadiran Dewi Sri. Di Sunda Wiwitan, di masyarakat adat tertentu, seperti Kasepuan Gelaralam, menghormati Dewi Sri atau Nyi Pohaci, dilakukan dengan aturan sakral saat makan, seperti menggunakan pakaian tertentu. Tradisi ini berakar dari mitologi Hindu Nusantara, di mana Dewi Sri dipercaya sebagai penjelmaan dewa yang membawa kehidupan dan kesuburan. Ritual ini terus dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga ekosistem pertanian. Secara administratif, situs ini terletak di wilayah Dusun Tunggul Tani. Berdasarkan penelusuran, istilah Tunggul Tani tidak merujuk pada satu kata majemuk baku dalam bahasa Jawa, melainkan gabungan dari dua kata. Tunggul dalam bahasa Jawa berarti tunggah, pangkal pohon yang tersisa setelah ditebang, atau sering juga melambangkan tonggak dasar pokok atau pemimpin. Tani dalam bahasa Jawa atau Indonesia berarti bercocok tanam atau pertanian. Secara harfiah dan konseptual, Tunggul Tani dapat diartikan sebagai tonggak pertanian, pokok pertanian, atau pemimpin atau sesepuh tani. Ini merujuk pada sosok utama, yaitu petani senior atau pemimpin komunitas tani yang menjadi acuan pokok dalam kegiatan bercocok tanam. Metafora kekuatan. Petani sebagai fondasi atau akar dari ketahanan pangan, mirip dengan konsep petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia dari Bung Karno. Dalam konteks lain, tunggul sering dikaitkan dengan penanda batas atau landmark atau tiang, misalnya dalam Tunggul Rejo. Namun jika digabung dengan tani, makna yang lebih tepat adalah sosok atau unsur dasar yang menopang kegiatan pertanian.
Kembali ke ulasan situs Tunggul Tani. Situs Tunggul Tani terdiri dari sebuah yoni dengan ukuran tinggi 81 cm, panjang kali lebar 70 cm. Kondisi yoni relatif utuh dan tidak ada hiasan pada penyangga cerat yoni. Di atas yoni terdapat sebuah lingga yang berukuran tinggi 25 cm dan lebar 11 cm. Kondisi lingga relatif utuh namun disemen pada lubang yoni. Meskipun yoni adalah pasangan dari lingga, namun lingga ini bukanlah pasangan yang sebenarnya dari yoni ini karena ukuran lingga terlalu kecil. Bisa jadi lingga ini berasal dari daerah lain. Lingga yoni ini berada di atas gundukan yang berisi bata kuno. Dari pengukuran salah satu sampel bata, yaitu memiliki tebal 8 cm dan lebar 22 cm. Merujuk dari ukuran tersebut, bata kuno ini merupakan ciri khas bata kuno era Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Temuan lainnya yaitu balok batu dan dorpel atau ambang pintu. Di sekitar yoni ini juga banyak temuan fragmen keramik dan tembikar. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini pernah berdiri bangunan suci yang berupa candi berorientasi agama Hindu Siwa dan diperkirakan peninggalan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Kesimpulannya, situs Tunggul Tani merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.